Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kecil Karangharjo, Ibu Septi Karuniawati, sekaligus selaku CGP Angkatan 10. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Bapak Effendi Kolik SPD. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Kecil Karangharjo. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul di kelas 5 dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Septi Karuniawati SPD MBG. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan Ketua Komunitas Belajar kepada Bapak Effendi Kolik SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Septi Karuniawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangharjo, sekaligus dalam guru kegiatan sebelum Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kecil Karangharjo. Alhamdulillah, rasa syukur kita selalu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Untuk kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Di sini saya berdiri sini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku komunitas belajar akan memberikan 1-2 kata untuk Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya, buat apa kalau kita membuat komunitas belajar? Perlu Bapak Ibu ketahui, komunitas belajar ini dibuat, gunanya untuk apa? Itu semua untuk SD kita sendiri, ya. Dimana di dalam komunitas tersebut kita selaku guru, selaku pendidik, apapun yang mempunyai pengalaman, mempunyai ilmu, kita dapat salurkan kepada teman-teman kita di dalam komunitas belajar ini, ya. Siapapun yang bisa, siapapun yang tidak bisa, di dalam komunitas belajar kita belajar bersama-sama, tukar menukar pengalaman, tukar menukar ilmu. Semuanya untuk siapa? Untuk anak didik kita, murid kita. Bagaimana cara kita mengetahui atau bagaimana supaya kita bisa, ya, supaya kita bisa, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, ya. Maka dari itu komunitas belajar ini kita bersama-sama. Yang tidak bisa, kita bisa sharing sama-sama. Yang mempunyai misalkan yang paling utama untuk anak didik kita akan membuat belajar yang lebih menarik, belajar yang lebih menyenangkan. Semua itu untuk anak didik kita. Jadi saya di sini selaku ketua komunitas, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan saya harap di dalam komunitas belajar ini kita semuanya tidak malu-malu bertanya, ya, tidak malu-malu bertanya, supaya kedepannya anak didik kita itu mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik
lebih menyenangkan. Nah, saya kira dengan komunitas belajar di sini, komunitas belajar di dalam SD negeri kecil tercinta kita ini, mudah-mudahan semua yang kita harapkan bisa terwujud, bisa terpenuhi. Terlebih-lebih untuk anak didik kita. Nah, saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahumma bi'il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, doa kepada Ibu Imadul Ulia STG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan rafi'in wa rafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fi sajati wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal afdal ila al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu inti dari pertemuan kita pada siang hari ini, pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Septi Karunyawati SPD RPD. Kepada Ibu Septi Karunyawati kami persilahkan. Terima kasih Bu Yulia atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kesempatannya panjenengan semua bisa memenuhi undangan saya dalam rangka pemenuhan tugas CGP angkatan 10, diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada SD kita, yaitu SD Negeri Kecil Karangrejo. Sebelum ke penyampaian diseminasi, memang betul apa yang disampaikan oleh ketua komunitas belajar kita. Betul sekali Bapak Ibu, harapan saya komunitas belajar di SD kita ini nanti bisa hidup, bisa berkembang. Tujuannya sekali lagi bukan untuk kita, tapi untuk anak didik kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak ingin mengajari panjenengan semua. Kita hanya berbagi praktik bersama. Kita sharing pengalaman-pengalaman yang kebetulan saya punya, akan saya tularkan kepada panjenengan semua. Sebaliknya nanti jika panjenengan semua punya pengalaman tentang ilmu-ilmu yang semakin lama kan semakin berkembang gitu, lalu kita harus update ilmu, kita bisa sharing di ruang komunitas belajar ini. Ingat Bapak, tidak usah tegang, kita santai saja. Ini hanya sekali lagi berbagi praktik pengalaman-pengalaman yang nantinya juga kita akan terapkan di anak didik panjenengan semua. Tidak hanya selesai pada tugas-tugas pribadi panjenengan. Maksud ya, sebelum ke pemaparan agar tidak tegang Bapak Ibu, mari kita SPG terlebih dahulu agar otot-otot kita yang tadinya kaku karena setelah selesai pas ya, kita bisa beraktivitas kembali dalam suasana diseminasi. Sini nanti ada sebuah stretching Bapak Ibu dengan judulnya melompat. Sebelum Bapak Ibu praktek, tidak ada salahnya saya akan berikan contoh terlebih dahulu. Santai saja ya Bapak Ibu ya. Melompat dengan kedua kaki, bertepuk dengan
Dan siap ya Bapak Ibu deh. Monggo. Angkat tangan dulu Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu. Siap. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Sudah semangat deh, sudah rileks ya Bapak Ibu deh. Kita siap ke materi diseminasi ya Bapak Ibu deh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati pada diseminasi pendapat budaya positif kali ini. Sebelum kita ke materi yang kita tadi sudah sebagai ada beberapa pertanyaan tematik yang mari kita jawab bersama-sama Bapak Ibu. Semoga dari pertanyaan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk lanjut ke materi selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu dengan pernyataan itu? Tidak. Sepakat? Tidak atau ada yang lain? Bapak Ibu yang setuju? Coba, siapa yang tidak setuju boleh angkat tangannya. Ulangi lagi. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Anak dihukum berarti nanti anak harus disiplin. Setuju atau tidak? Tidak. Oke, sepakat ya? Lanjut, yang kedua, pemberian hadiah atau reward. Reward dapat meningkatkan prestasi siswa. Berarti jika Bapak Ibu sering memberi reward, berarti anak didik prestasinya akan meningkat. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Agak-agak setuju. Silahkan berpendapat, kita bebas berpendapat Bapak Ibu, karena nanti kita akan muaranya satu tujuan ya, untuk ke siapa tadi? Ke anak didik kita. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk siswa yang sedang bermasalah. Setuju? Oke, semangat semuanya setuju. Yang terakhir yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kita tidak hanya sebagai orang tua di sekolah, tapi kita juga bisa menjadi friendly, ya, teman-teman untuk anak didik kita. Sepakat ya Bapak Ibu? Terima kasih. Kita lanjutkan. Pada kesempatan hari ini yang akan kita sharing bersama-sama itu ada beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Dari beberapa poin ada 8 ya Bapak Ibu. Saya yakin itu semua sudah Bapak Ibu lakukan dan laksanakan setiap hari. Mungkin bedanya Bapak Ibu betul mengetahui kalau yang Bapak Ibu laksanakan ini ternyata posisi kontrol guru. Yang Bapak Ibu lakukan ini ternyata nilai-nilai kebajikan. Bedanya hanya di materi saja. Untuk praktek saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Kita lanjut ya.
tidak punya teman nanti bisa gabung dengan kita atau Yuli. Ya Bapak Ibu, misalkan kita digenggam seperti ini Bapak Ibu, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka, disuruh membuka genggaman tangan panjenengan ini. Ya. Anda adalah A, dan Anda memegang tangan ini, Anda A. Tugas Anda mengepalkan genggaman tangan Anda ini. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa apa yang panjenengan kepal ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan ini. Dalam kepala Bapak Ibu semua ini luar biasa berharganya. Jangan sampai orang lain mengetahui apa yang saya genggam di sini. Rahasia terbesar Anda. Saat seperti itu, ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan dalam Bapak Ibu semua. Sementara teman panjenengan Bapak Ibu yang lain mencoba dengan segala cara. Misal Joko menggenggam, Pak Fendi membuka ini membuka kepala tangan Pak Joko tadi. Teman Anda yang B, teman Bapak Ibu tadi, yang B tadi Pak Fendi berusaha membujuk, merayu kok tidak berhasil dengan kekerasan, mengintimidasi, menghardik, entak nih Bapak Ibu, menggoda, ada seninya menggoda juga Bapak Ibu. Bahkan menawari Anda segepok uang agar kepala tangan Anda tadi, kepala tangan Bapak Ibu tadi bisa terbuka. Sekarang coba panjenengan praktekkan, yang satu mengepal, yang satu ingin membuka. Saya ingin tahu bagaimana usaha panjenengan yang mengepal itu, apakah dengan semudahnya Bapak Ibu membuka kepala itu, ataukah dengan sekuat tenaga Bapak Ibu mempertahankan kepala itu? Monggo, silahkan siapa yang ingin mengepal, atau Pak Joko atau Pak Fendi atau Bu ya, semuanya kita praktek, ya. Kita berusaha membuka dan mengepal kepala tangan itu, ya. Siapa yang mau ini? Bu Dani mengepal, oke. Yang mengepal siapa? Pak Joko atau Pak Fendi yang mengepal ini? Wah, itu kok siapa? Ya, monggo Bu Nia atau Beli, silakan yang mau mengepal siapa? Kepala, kita pertahankan kepala ini, sesuatu yang luar biasa. Ini isinya harus jangan sampai orang lain tahu ini boleh kata kunci saya ini luar biasa. Coba yang ingin membuka siapa? Coba bukalah. Bukannya dengan kekuatan yang penuh. Jangan hanya satu jari. Jangan dimarahin disetak. Makanya tidak ada yang buka. Dibakar Pak Joko, Pak Joko. Isinya apa? Saya juga ingin tahu isinya apa. Ternyata sulit sekali. Sangat mempertahankan itu. Kira-kira apa Bapak Ibu yang dirasakan oleh Pak Fendi? Akhirnya bisa terbuka. Oke, Bapak Ibu terima kasih kita telah bermain menggenggam. Kira-kira saya ingin bertanya, jika orang lain ingin membuka kepala tangan Anda ini dengan mudah dan mudahnya dan membuka, apakah seperti itu? Coba Pak Fendi buka sini, Pak Fendi ingin ngerti hasil apa? Mau Pak Fendi langsung buka? Tadi Pak Joko dengan sekuat tenaga, dan Ibu Ima sama Budi juga dengan sekuat tenaga. Ternyata Pak Fendi sama Bu Dani juga mempertahankan kepala itu jangan sampai orang lain tahu isi kita. Maka di bawah itu berarti yang bisa menjaga, yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi tidak mudah loh. Pak Joko lah, yang penting Pak Fendi lah yang tetap berusaha kuat. Berarti kita yang menjaga, bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Maka ya Bapak Ibu, ya, dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya, kita lanjut ya. Baiklah Bapak Ibu, kemudian dalam pembelajaran itu ternyata kita ada paradigma baru Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu sekali lagi juga sudah melaksanakan untuk pembelajaran yang tidak monoton atau tradisional. Karena sekarang itu pembelajaran sifatnya yaitu dengan paradigma pembelajaran yang dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Pembelajaran yang berdiferensiasi yang berdasarkan nilai-nilai pada profil Pancasila. Kontrol mengatakan bahwa kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus saling menyelami. Saya harus menyelami pandangan,
panjenengan pun juga harus menyelami saya. Oke, kita lanjutkan. Itu stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, tingkah laku kita itu ada muaranya, ada tujuan yang ingin dicapai. Kalau kita sebagai pendidik, tujuan kita ya ke anak, ngerti ya? Anak kita konsepnya adalah tadi kita dari guru, tidak mungkin kita muaranya ke siapa lagi dalam keadaan didik kita, ngerti ya? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya tadi, dugaan tadi, saya kontrol kamu. Iya, seperti Bapak Ibu. Hanya panjenengan yang bisa mengontrol diri panjenengan sendiri. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Paksaan, sesuatu yang memaksa itu baik tidak, Bapak Ibu? Tidak, ya. Jika kita berkolaborasi untuk suatu kata yang sepakat menjadikan hal yang baik. Kita lanjutkan, disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin. Disiplin itu apa, Bapak Ibu? Apa disiplin? Sering sekali panjenengan memberikan ke anak-anak disiplin, angkatan juga telat, ya. Harus pakai atribut yang lengkap. Lah, disiplin itu apa, Bapak Ibu? Biasa, aturan, peraturan. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin positif yaitu sebuah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk apa? Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Dan berarti dengan apa? Nanti kita ke materi selanjutnya. Sebagai pendidik kita tujuannya apa? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga anak-anak mempunyai perilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi terdapat pada profil pelajar Pancasila dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang terdapat pada diri anak. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Lanjutkan, tadi sudah saya singgung sedikit nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu ada diantaranya ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan, kemudian ada primary youth program dan itu juga panjenengan sudah laksanakan, dan ada life skill kecakapan hidup. Profil pelajar Pancasila tadi sudah disampaikan oleh Pak Fendi, ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, memilihkan diri, kreatif dan bernalar. Di sini saya kira anak-anak juga sudah dalam keseharian sudah menerapkan profil B5 ini. Kemudian apa itu primary youth program? Antara lain itu Bapak Ibu toleransi. Anak kita sudah bertoleransi, Bapak Ibu. Rasa hormat juga sudah dilaksanakan. Integritas, mandiri, saling menghargai, antusias diberi tugas, empati, peduli dengan sesama, namanya sakit dijemur untuk empati, Bapak Ibu. Ingin tahu, guru nanti apa saya ingin menggali lebih dalam lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Kreativitas membuat sebuah karya, kerjasama dengan teman-temannya, percaya diri, berani berpendapat, berani maju ke depan, dan komitmen terhadap tugas-tugas. Simpel saja Bapak Ibu. Kemudian life skill, catatan hidup untuk anak apa? Dapat dipercaya. Kita harus menerapkan ke anak kita. Jika kita diberi kepercayaan, kita pegang teguh kepercayaan itu. Oke? Kemudian lurus hati gimana? Ngomong saja, Bapak Ibu. Ya, jangan berpikir yang negatif. Kita berpikirnya yang positif-positif saja. Oke? Kemudian biasakan anak mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Contoh,
curhat. Tadi pagi aku dimarahin Bu gara-gara ini, mau bantu ini. Temannya mendengar, sudah senang sekali Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Supaya saja Pak dengan dari rumah membawa masalah datang ke sekolah, curhat dengan teman, pasti curhat. Nggak mungkin tidak curhat sama kita dalam setiap hari bertemu dari jam 7 sampai jam 12:04 kadang lebih. Tetap curhat. Nah, teman yang mendengar harus berlego sekali. Betul ya? Kemudian tidak merendahkan orang lain. Jangan sampai nih Bapak Ibu, kita harus menjadi anak menghargai teman, menghargai orang lain dan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita itu punya tujuan Bapak Ibu. Tujuannya untuk usaha yang terbaik dalam rangka kebutuhan panjenengan terpenuhi. Nah, ini beberapa kebutuhan dasar manusia. Anak-anak didik kita ini perlu sekali kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus Bapak Ibu ketahui, dan ini nanti mungkin anak-anak juga harus diterapkan ke anaknya. Panjenengan harus tahu anak bisa bersikap A, panjenengan berarti harus tahu ini berarti anak butuh apa. Anak bersikap ini panjenengan pasti tahu berarti anak kebutuhan dasarnya ingin diapakan. Betul ya? Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup Bapak Ibu, di antaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu apa Bapak Ibu? Rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama dan bagian dari kelompok. Jadi tidak ada individualisme, tidak ada yang dikerdilkan. Betul ya? Dalam kita berkelompok, karena memang pada dasarnya kita adalah makhluk apa Bapak Ibu? Sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya yaitu freedom, kebebasan. Apa itu kebebasan Bapak Ibu? Harga diri, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kita lanjutkan itu kesenangan. Apa itu kesenangan untuk anak didik kita? Mandiri, ingin mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu penguasaan. Apa itu penguasaan? Di antaranya bermain, humor, berkaku, pelajaran, terus ada selingannya, antusiasme, kemudian tertawa. Jadi kita sudah tertawa bersama. Betul ya Bapak Ibu? Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup? Bisa kita sudah? Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa pernyataan, bukan pertanyaan, ini pernyataan. Mari kita jawab bersama-sama. Ada 4 poin. Nanti panjenengan semua bisa memilih. Tadi 5 kebutuhan dasar itu, poin 1 itu masuknya ke kebutuhan dasar apa? Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Tadi nomor 1. Aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, seru sekali. Aku ibarat anak peserta didik panjenengan. Senang kejar-kejaran dengan Bapak Ibu, Bapak seru sekali. Kebutuhan dasar apa itu Bapak Ibu? Kita kembali lagi ke sini. Nah, aku senang main sama Bapak Ibu, main belajar jajakan, seru sekali. Dikejar guru itu rasanya luar biasa, ya senang sekali. Jadi kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Apa? Iya, kesenangan. Anak butuh itu Bapak Ibu, butuh kesenangan dengan panjenengan semua. Betul nggih? Dan itu pun sudah Bapak Ibu laksanakan tanpa disadari. Sekali lagi, tanpa disadari. Penerapan budaya positif ini yang kita sharing pada siang hari ini, kita berbagi praktik ini, sekali lagi itu sudah panjenengan laksanakan semua. Saya hanya memberikan sekilas
nggih? Kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Iya, kasih sayang dan rasa diterima menjadi bagian dari hatinya panjenengan. Karena panjenengan di sekolah sebagai apa tadi? Sebagai orang tua, pengganti orang tua anak. Ngoten nggih? Yang ketiga, aku hebat kan? Karena bisa bikin ibu kejar aku. Ini temanya belajar Bapak Ibu. Ya, ini temanya kejar-kejaran. Aku hebat kan? Karena bisa bikin Pak Guru, Bu Guru bisa ngejar aku yang tadinya Bapak Ibu hanya duduk saja, ternyata bisa belajar dari tempat itu ngejar saya. Betul ya? Kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Apa? Apakah petanju, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, penguasaan Bapak Ibu. Yang terakhir, aku bosan mewarnai terus di dalam kelas. Yang baru mewarnai terus kelas terus bosan Bu, bosan Pak, saya ingin yang lain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kira-kira apa itu? Pengen yang lain, bosan di nomor terus, mau mewarnai terus. Ini ingin yang lain Bu, Pak. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebebasan. Pengen saya lain, yang lain itu loh Bu, jangan mewarnai, mau rambutnya yang bisa loh Bu, menempel yang bisa loh Bu, masa menempel di dalam kelas terus loh Pak, saya yang pengen di luar kelas, silir, di dalam kelas panas, sumuk. Nah, betul ya Bapak Ibu ya? Tuh, jelas Bapak Ibu sudah bisa memahami apa itu kebutuhan dasar manusia yang tentunya kita terapkan kepada anak kita. Oke Bapak Ibu, sebelum kita ke materi selanjutnya, kita ke dunia yang berkualitas Bapak Ibu. Dunia berkualitas itu apa Bapak Ibu? Kira-kira apa itu? Dunia berkualitas. Apa semua tidak berkualitas Bu? Semua berkualitas Bapak Ibu. Oke. Kalau kita diciptakan, kita pasti akan memaknai hal-hal yang berkualitas. Karena sekali lagi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, dunia berkualitas itu seperti album foto, seperti kenangan yang akan tersimpan indah di memori kita, yang akan terpatri di dalam hati dan pikiran kita. Itu adalah dunia yang berkualitas. Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan, yang mari kita jawab bersama-sama. Satu pertanyaan, satu pendapat gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti berpendapat. Ada 7 poin. Yang pertama yaitu siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa yang berpendapat pertama kali? Tentunya beda-beda. Karena pendapat iya, monggo. Kita berpendapat, kita curah pendapat, kita sharing. Tentunya antara Bapak Ibu yang lain beda-beda, kalau sama tidak mungkin. Saya juga pasti berbeda. Monggo Bu Yuli dulu. Punya silakan dinyalakan nanti buber. Siapakah orang-orang paling penting dalam hidup Anda? Monggo. Jujur, mana dari dalam hati? Terpatri indah dalam memori dan Pak, saya takutnya ini nanti jadi terhehe-hehe. siapa paling ini berbagi. Tempatnya berbagi, monggo. Terima kasih Bu atas jawabannya. Menurut saya siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Hidup saya adalah kedua orang tua saya. Ya, karena berkat mereka sekarang saya bisa di sini, bisa bergaul dengan Bapak Ibu guru semua di sini. Itu karena doa dari kedua orang tua saya setiap malam. Ibu dan perjuangannya membesarkan saya hingga saat ini. Terima kasih. Karena terpatri dalam memori dan hati sampai terharu. Betul sekali tulis. Kalau yang ini saya sepakat dengan panjenengan. Memang yang terpatri dalam hidup saya yang pertama yaitu orang
jujur, percaya diri, cepat dipercaya, sama saja amanah, yang baik itu banyak sekali, buruk juga banyak, tapi yang lebih baik pun juga banyak. Silakan siapa yang mau berpendapat soal itu? Urut, monggo, gimana? Nilai-nilai bersekian apa? Ya, terima kasih Bu Setia atas pertanyaannya. Mengenai nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda, menurut saya mengenai menghargai orang lain itu. Karena ketika kita menghargai orang lain, tentunya kita juga akan dihargai orang lain, juga dihargai. Gitu. Sudah. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Kami boleh pegang ya. Nanti langsung aja nanti kita jawaban ini. Nah, mau ditanya ini, berarti jawabannya harus ini. Oke, Bapak Ibu. Jangan. Ya kita kan tadi sekali lagi yang ada dalam memori panjenengan semua ada terpatri. Terus boy nggak bisa tetap beda, nggak bisa sama dengan yang lain. Betul ya? Terima kasih Bu Ima dengan segala kebajikan. Saling menghargai betul sekali. Yang paling penting itu adalah rasa menghargai dan menghormati. Betul ya? Kita lanjutkan ketiga. Kalau panjenengan menjadi orang yang ideal, berkarakter, sifat apa yang paling Anda inginkan? Wah, saya itu paling ideal di sini. Berkarakter, dia harus ini saya. Kira-kira sifat apa yang Anda inginkan? Monggo, siapa? Udah nih. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya Bu Seti. Si karakter atau sifat ideal yang saya inginkan adalah menyayangi dan menghargai orang lain. Terima kasih. Tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas pendapatnya dan telah bersama dengan Bu Ima ya. Menyayangi, menghargai. Banyak sekali Bapak Ibu sifat karakter itu tadi jujur juga bisa. Ya. Kita lanjutkan. Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Dunia. Dunia yang berpendapat ini. Apa pencapaian Anda yang sangat panjenengan banggakan? Monggo. Terima kasih. Pencapaian yang saya banggakan itu ketika saya mendapat SK P3K. Terima kasih. Luar biasa. Memang itu harapan Tuhan ya Bapak Ibu. Tidak mungkin panjenengan boten ngarep. Nah, kula nggih ngarep sami mawon Bapak Ibu nggih. Itu pencapaian yang luar biasa. Saya juga ingin dapat jadi pegawai. Maka saya sekolah Bapak Ibu. Saya belajar, saya kejar ijazah saya itu Bapak Ibu. Saya mendapat informasi dari dosen saya. Skripsimu rampung nanti di bulan apa ya? Desember kalau tidak salah. Ada tes. Belum semuanya menggunakan S1. Ternyata betul. Saya kejar itu Bapak Ibu. Yang wisuda 4 kelas, yang dari luar kota 2 kelas, kemudian dalam kota itu Semarang 2 kelas. Satu kelasnya itu berapa nih? Kalau tidak salah 40, berarti ada 160 mahasiswa. Alhamdulillah 19 mahasiswa yang wisuda di bulan September dan saya termasuk salah satunya di situ Bapak Ibu. Dan betul apa yang diminta dosen saya itu, mohon maaf saya tidak panggil itu Kak Prodi, mungkin beliau sudah pensiun, memberi panjang umur sehat selalu, amin. Ternyata saya kejar itu Bapak Ibu. Itu tidak semudah saya langsung ke Semarang, itu naik bis Bapak Ibu, karena maksud saya lebih besar, tapi juga di Bapak Ibu sekitar tidak apa-apa, nanti dunia berkualitas, apa yang terpakai. Saya juga ingin mencurahkan isi hati saya, ya. Saya lebih besar Bapak Ibu, saya itu sering mau ujian BPL di SD Harian, itu satunya saya malah melahirkan. Saya SMS dengan dosen pembimbing izin ya kalau saya melahirkan di rumah sakit Jayapura. Jadi saya tidak bisa hadir, paling tidak saya minta waktu paling tidak 1 minggu. Biar bagi saya ya namanya orang belum melahirkan seperti itu ibu ya. Ternyata dosen saya tidak mau tahu. Mungkin kalau setting ya di sini tidak ada di SD Harian, berarti kamu tidak mendapat nilai PPL, berarti kamu tidak bisa mengikuti sidang skripsi. Kebetulan itu skripsi saya sudah selesai Bapak Ibu, saya tinggal sidang di sekarang sana. Saya pulang dari rumah sakit Bayangkara itu Minggu jam 12, jam 1 siang sampai rumah anak saya bersama Bapak Ibu.
juga saya sudah diantar suami saya nanti sampai terminal Bapak Ibu. Belum malah nanti Oke Bapak Ibu, saya diantar itu saya naiknya sampai sana jam 7. Namanya orang berkeluarga kan seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah ya guru di sana juga mengetahui keringanan loh Bapak Ibu. Dan saya selesai ngajar ngajar di sana seperti syarat ujian itu. Seperti syarat ujian saya ngajar sampai jam 11 kalau tidak salah. Setelah itu saya selesai ya langsung pulang sampai rumah jam 4. Seperti itu rasanya kalau baru melahirkan, dari Sabtu melahirkan, Minggu pulang, Senin naik bis. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti apa panjenengan yang tahu bahwa sesuatu yang panjenengan dapatkan itu tidak mudah di Bapak Ibu. Kita perlu proses. Nah, proses itu tidak ringan, tidak semudah makin bisa dipenak atau menjadi PNS tahun 10 dan S1 nya hanya 5 orang, kebetulan yang diterima hanya 2, satu saya dan satu kepala sekolah Taruharjo yang bisa di tahun berikutnya orang terus mendapat SK di 22 dengan ada kerja baru bisa satu dikasih langsung sekolah tiba-tiba bisa berdiri di panjenengan semua. Tidak semudah membalik ke lapangan Bapak Ibu, semua butuh proses dan panjenengan pun juga mengalami hal yang sama. Semua berproses menjadi lebih baik lagi. Mohon Bapak Ibu ya, saya sudah terbawa suasana dengan menangis Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang kelima. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Siapa ini? Baik. Ada Pak Joko? Mana Pak Joko? Mau Pak Joko? Nah, kalau Pak Joko ya apa? Pak Joko. Monggo. Saja dunia berkualitas Pak Joko, yang ada di lewat panjenengan. Monggo. Saat ini ya menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik untuk siswa-siswa yang mana ya idealnya itu dalam artian ya kita bisa menyalurkan apa yang kita membaca anak kita sehingga ada kepuasan tersendiri seperti itu saya sebenarnya. Makanya Ya, terima kasih. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Joko. Pekerjaan ideal, kita sudah terjun di dunia pendidikan. Jadi ideal kita juga sebagai guru kecuali panjenengan belum mengambil langkah ke pendidikan, mungkin punya dulunya saya seperti ini, dulunya saya seperti itu, tiba-tiba saya jago di sini. Berarti ya inilah dunia panjenengan. Nonton ya, dan saya bangga menjadi bagian dari dunia pendidikan. Saya bangga menjadi seorang guru, mendidik, mencerdaskan anak-anak generasi penerus bangsa. Nonton Bapak Ibu, kita lanjutkan ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Silakan Pak Wendy. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengenai cerita perjalanan hidup saya, di mana itu saya merasa itulah titik puncak hidup saya belum merasakan. Karena titik puncak hidup saya itu menurut saya sangat tinggi sekali, yaitu ingin membahagiakan kedua orang tua saya, dan sampai detik ini pun saya masih merasa belum bisa membahagiakan orang tua, di mana walaupun kenyataannya sekarang alhamdulillah saya sudah punya SKP3K, itu merupakan harapan bagi saya dan kedua orang tua saya, karena sebelum ini sedikit bercerita nih, sebelum saya diberikan SKP3K itu saya tuh sudah ngomong, sudah matur sama kedua orang tua saya itu sudah 7 kali atau 8 kali pengen mundur dari guru, karena teman-teman sudah tahu sendiri guru honorer, ya, posisi saya sebagai laki-laki
saya ingin merasakan suatu penghasilan yang mungkin banyak, itu bisa dibilang itu. Alhamdulillah dengan perjalanan hidup dengan penuh kesabaran, penuh halangan, rintangan maupun apapun yang saya jalankan selama ini, Bapak bercerita, Bapak ngendikan nunggu 10 tahun ya. 10 tahun yang belum diangkat, ya wis gak apa-apa, terserah. Nah, alhamdulillah genap 10 tahun. Nah, 10 tahunnya saya per Maret 2023, alhamdulillah di Juni saya mendapatkan SKP 3K. Itu merupakan sebuah kita dari orang tua. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Doa Bapak itu memang dahsyat sekali Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu jika panjenengan belum merasa membahagiakan. Menurut saya bahwa orang tua panjenengan itu sudah bangga dengan pencapaian panjenengan sampai titik ini. Maksudnya, dan saya pun juga pernah merasakan juga jadi honorer itu seperti apa. Maksudnya, pertanyaan yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup panjenengan? Siapa yang ingin jawab ini? Saya saja atau Pak Wendy? Monggo. Sekali lagi, untuk pertanyaan yang ini, pertanyaan yang paling bermakna dalam hidup saya adalah kebersamaan keluarga. Nah, dalam arti keluarga itu bukan sebuah dalam rumah saja, Bu. Keluarga di rumah dengan keluarga orang tua, keluarga sendiri, anak, istri, bisa keluarga di dalam sekolah, keluarga dalam hal apapun. Yang penting saya merasakan itu namanya sebuah keluarga. Gitu. Untuk yang ini saya sepakat, saya sepakat. Panjenengan pun juga sepakat ya Bapak Ibu. Kebersamaan itu nomor 1, baik kebersamaan di lingkungan keluarga maupun kebersamaan di lingkungan sekolah. Ini karena kita juga keluarga Bapak Ibu. Maksudnya kita mungkin tidak keluarga, frekuensinya itu lebih banyak bertemu panjenengan daripada di rumah. Ya betul Bapak Ibu. Maksudnya kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hitungan, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya itu semua berasal dari motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa perbedaan, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kira-kira yang sering Bapak Ibu lakukan itu yang mana? Apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang sering panjenengan lakukan? Restitusi. Sama nggak restitusi? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita ulas satu persatu. Hukuman itu apa? Sifatnya tidak terencana, tiba-tiba latah ya, seperti spontan. Kamu tidak pakai sepatu sedang? Iya dong. Sama hubungi lapangan. Itu tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan karena mengambil keputusan secara sepihak. Kemudian bersifat satu arah tadi, mengambil keputusan dengan panjenengan. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Apa itu konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi sifatnya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk berkolaboratif yang mengajarkan anak didik kita mencari win-win solution, mencari solusi. Bapak Ibu, di situ ada apakah itu konsekuensi atau hukuman? Mari kita bahas pernyataan ada 4 poin secara bersama-sama. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat mulai sampai 100 yang isinya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah konsekuensi, hukuman, ataukah restitusi Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
Hukuman. Terima kasih. Berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana itu hukuman, mana konsekuensi dan restitusi nanti kepada selanjutnya. Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik kita mempunyai 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada teman, ada pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Contoh saat upacara pendidikan tidak memakai atribut lengkap. Panjenengan harus bisa memposisikan diri sebagai penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, ataupun sebagai manajer. Misal, hormat pada bendera selama 1 jam karena kamu tidak membawa atribut. Kira-kira posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? Penghukum. Kita lanjutkan. Berapa kali dong Bapak Ibu mengingatkan kamu mengecewakan Bapak Ibu toh nak? Itu apa? Pembuat rasa bersalah. Anak untuk ternyong nggih. Wis ping pira to le ngandani kok Bapak Ibu kecewa toh, boten manut, betul nggih? Kemudian apa Bapak Ibu? Kira-kira usaha apa? Bagaimana cara kamu untuk mengatasi kesalahanmu? Kamu tidak memakai atribut, kamu harus bagaimana? Itu bagaimana Bapak Ibu? Apa itu Bapak Ibu? Apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana usahamu? Bagaimana usahamu untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Saya coba topi Bu. Nah, terus gak mau topi, dia anaknya dia bisa buat topi lain. Apa? Posisi posisi kontrol guru sebagai apa? Manajer. Harus sebagai teman ini. Ayo dong Mas, mana Bapak Ibu guru, harus sendiri harus memakai atribut. Tolong ya bantu Bapak Ibu memakai seragam lengkap. Ngoten nggih? Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Ya Bu. Terus bagaimana kamu perbaikinya? Itu manajer. Ngoten nggih Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Ini kira-kira tadi ada 5 posisi kontrol. Kita sudah bersama-sama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa itu? Saya kecewa sekali dengan kamu, Pak. Merasa bersalah. Betul sekali. Lanjut yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum, betul sekali. Nggak tahu benar nggak ini. Salah nih. Oke, kita lanjutkan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul sekali. Kita lanjutkan. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yang belum disebutkan tadi pemantau. Ini Bapak Ibu sudah ada bayangan nih tentang posisi kontrol seorang guru. Kira-kira dari 5 posisi kontrol itu, kita sebagai pendidik posisi kontrolnya apa? Apa? Kita harus bisa menempatkan posisi kita nih. Tapi yang paling baik itu yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ini Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu sudah melakukan ini, ya. Keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Kok
Bapak ini? Menurut saya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sangat jauh berbeda. Karena peraturan kelas itu kemungkinan besar yang membuat oleh gurunya sendiri. Nah, jadi aturan apa yang ada di dalamnya itu tidak semua anak dalam benaknya itu bisa dilakukan. Itu. Jadi ada potensi untuk melanggar aturan kelas tersebut. Nah, beda lagi dengan keyakinan kelas. Di saat kita membuat keyakinan kelas itu murni dari hati pikiran anak didik kita sendiri. Jadi kita hanya membantu keyakinan kelas apa yang akan anak-anak terapkan di kelas kita. Jadi anak-anak berpikir secara positif tersendiri dalam hatinya, dalam pikirannya, untuk memikirkan sebuah keyakinan kelas untuk bisa disepakati dan dilakukan oleh teman sekelasnya. Menurut saya itu. Terima kasih penjelasannya. Kita sudah dulu ya baik ya. Bapak Ibu, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Benny tadi ya, tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jika peraturan itu yang membuat kita sebagai guru sekolah, kita membuat peraturan yang harus ditaati oleh anak didik. Jika keyakinan kelas, berarti itu kesepakatan antara Bapak Ibu di kelas dengan anak didiknya. Makanya Bapak Ibu, kemudian dalam membentuk keyakinan kelas ada sifatnya ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal secara umum. Kemudian membuatnya yaitu dalam pernyataan yang positif. Kata-katanya atau kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian melibatkan semua warga kelas dalam membuat keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa langkah yang harus panjenengan bersani dan Bapak Ibu tentunya juga sudah bersama dan tahu. Yang pertama yaitu siswa bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari kita sebagai guru, masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil pendapatan tadi. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas tersebut. Kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam yang tadi masih negatif berupa kesepakatan, kemudian diubah menjadi kalimat positif menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Ini bisa dijadikan sebagai referensi panjenengan semua. Jika panjenengan sudah membuat berarti sudah sama dengan saya. Kita saksikan bersama-sama Bapak Ibu.
dulu apa itu kesepakatan, kemudian dari kesepakatan itu kita akan membuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Kita lanjutkan setelah anak-anak bercurah pendapat, nanti akan menuliskan di post-it apa itu pendapatnya masing-masing. Kemudian dari pendapat itu nanti Bapak Ibu akan ditempel di kertas yang sudah disediakan di papan tulis. Tentunya masing-masing pendapat antara anak-anak yang satu dengan yang lain berbeda nih Bapak Ibu. Setelah anak-anak menuliskan di post-it masing-masing, ini langkah selanjutnya anak-anak akan maju tadi yang sudah sampaikan secara bergantian menuliskan hasil menempel hasilnya tadi. Urut sesuai absen masing-masing. Setelah itu, setelah selesai menempelkan semua, anak-anak perwakilan dari masing-masing siswa untuk membacakan kesepakatan kelas yang sudah ditulis tadi. Kemudian Bapak Ibu, dari kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, kemudian dianalisa satu persatu. Tadi kan ada kata-kata negatif. Untuk keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Tadi analisa satu persatu bersama dengan guru, nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah hasil dari kesepakatan kelas yang dibentuk menjadi sebuah keyakinan kelas dan sudah disepakati bersama-sama dengan anak didik, dibubuhkan tanda tangan antara siswa dengan guru sebagai bukti bahwa keyakinan kelas itu disepakati bersama-sama dan akan diterapkan dalam kelas tersebut. Demikian Bapak Ibu sedikit contoh tentang pembuatan keyakinan kelas. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang pembentukan keyakinan kelas? Jajan ya? Kita lanjutkan. Mudah sekali Bapak Ibu dan anak-anak, seru, sangat antusias sekali. Lanjutkan yang selanjutnya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada segitiga. Sekarang ini adalah restitusi. Maaf, tadi ada restitusi. Ya, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini juga sekali lagi panjenengan sudah melaksanakan. Langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas Bapak Ibu, itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu
menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, maka segitiga restitusi yang kedua yaitu melakukan validasi tindakan yang salah atas sikap yang telah anak lakukan tadi. Apa itu validasi tindakan yang salah? Validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Di mana validasi tindakan yang salah ada beberapa poin, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu beberapa kalimat yaitu validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan dengan kata-kata kita sendiri, Bapak Ibu. Kemudian langkah ketiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu apa? Keyakinan yang dibuat dalam kelas tadi, yaitu keyakinan kelas tersebut berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa itu menanyakan keyakinan? Nah, yang keyakinan kelas tadi Bapak Ibu sudah disepakati pada video sebelumnya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai itu apa? Nilai-nilai kebajikan. Kemudian seperti apa tuh gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Yang terakhir yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu Bapak Ibu sedikit gambaran tentang segitiga restitusi yang nanti bisa kita terapkan jika terjadi masalah di kelas. Itu contoh beberapa segitiga restitusi. Itu tadi menstabilkan identitas nih Bapak Ibu ya. Ini adalah validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pemaparan diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu, sedikit berbagi ilmu ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa membuka wawasan panjenengan kembali. Sekali lagi semuanya tujuannya untuk anak didik kita. Terima kasih atas waktunya. Saya memberikan kepada moderator Grace Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih Bapak Ibu, pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Septi Karyawati. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Ibu. Untuk acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya membuka sesi tanya jawab. 2 orang penanya Ibu. Untuk 2 orang penanya, ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya bukan 2 tanya jawab, 2 orang. Monggo.
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin menanyakan Bu, tadi Ibu kan sudah melakukan sebuah restitusi ya, permasalahan restitusi itu, penyelesaiannya dengan restitusi. Nah, dengan menerapkan restitusi tersebut, hasilnya itu anak itu seperti apa Bu? Saya ingin mengetahui. Ya, walaupun kemarin saya sudah pernah melakukan hal tersebut, tapi saya ingin mengetahui hasil dari Ibu sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fendi atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab atau Ibu? Langsung saja dijawab. Monggo. Waktu kami persilakan. Terima kasih pertanyaan dari Pak Fendi. Bagaimana hasil dari segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan tadi? Kebetulan siswa tadi itu terlambat datang sekolah. Nanti pasti ada anak yang datang terlambat di Bapak Ibu. Apa kita membiarkan saja? Penting masuk, saya ngelatih. Saya tanya alasannya apa, penting duduk, lanjut ikut pelajaran. Tidak, Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu menyampaikan materi, berikan tugas, pasti panjenengan akan memanggil anak tersebut. Ya betul Bapak Ibu. Berbicara mata dengan anak tersebut menggunakan penerapan segitiga restitusi. Dan langkah-langkahnya seperti tadi. Hasilnya apa? Jika panjenengan melakukan sebuah tindakan, menanyai anak yang sebelumnya anak tersebut melakukan suatu pelanggaran keyakinan kelas tadi, kira-kira hasilnya apa? Saya kembalikan lagi pertanyaan dari Bapak Ibu ke Bapak Ibu semua. Harapan panjenengan jika sekali lagi ada sebuah anak, ada salah seorang anak melanggar keyakinan kelas, tentunya panjenengan akan memanggil, panjenengan akan duduk empat mata, akan menanyakan dari hati ke hati apa alasan anak tersebut terlambat, muaranya apa hasilnya Bapak Ibu. Saya besok tidak terlambat lagi ke sekolah. Itu untuk kasus terlambat ke sekolah. Tidak hanya satu kasus itu, banyak sekali beragam kasus-kasus yang terjadi pada anak. Betul, dunia yang lain menurut Bapak Ibu. Kita secara universal kasusnya. Jadi kebetulan saya mengambil contoh pertemanan sekolah. Misal kasus bertengkar dengan teman, orangnya nanti apa jika Bapak Ibu memanggil? Nggak mungkin tidak berdiambil, nggak mungkin pukul-pukul saja, kesenggolan nangis, laporan. Ya Bapak Ibu. Nah, hasilnya apa jika panjenengan manggil anak itu? Ditanya, hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya apa? Tidak akan mengulangi lagi. Akan ada kontrol pada diri anak tersebut menjadi sebuah nilai kebajikan yang baik yang sebelumnya dilanggar akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ada nih Bapak Ibu. Jadi hasil tadi apa yang ditanyakan Bapak Ibu? Mengubah, menjadikan ada kontrol pada anak tersebut, kontrol diri menjadi lebih baik lagi. Sehingga nilai-nilai yang kebajikan yang ada dalam sebuah keyakinan kelas tersebut akan terlaksana kembali. Demikian jawaban dari saya Pak Fendi. Ada tanggapan monggo moderator. Bagaimana Pak Fendi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya. Sudah. Baik. Untuk selanjutnya penanya yang kedua, silakan Bu Liha, Pak Joko atau Bu Jenny. Bu Liha, monggo. Terima kasih Bu Yuri. Sebelumnya saya mau menanyakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ketika kita sudah ada di situ kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, apa ketika ada anak atau murid yang melakukan kesalahan di dalam kelas, di dalam pelanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, apakah harus ada hukuman atau tindakan yang lain Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Liha atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Ibu Serti. Monggo Ibu. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa hari Bapak Ibu. Tentunya ini sering terjadi dalam kelas kita. Jika kita sudah membuat kesepakatan kelas dan hasilnya menjadi sebuah keyakinan, seperti itu langkah awal. Ya Bapak Ibu, kita buat kesepakatan kelas
dulu bersama anak-anak, hasilnya tadi dipasang seperti di sini ya Bapak Ibu ya. Tentu itu kata-kata kalimatnya itu beragam Bapak Ibu, semuanya tidak positif karena kemampuan anak-anak beda-beda ya Bapak Ibu. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita pilah bersama-sama dengan anak-anak tadi menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini 17 kesepakatan kelas dalam satu ruang, jumlahnya 17 anak-anak, jumlah siswa 17, ternyata hanya menjadi 8, yang 9 kemana? Dari kita sambung, hilang kan? Kita pilah tadi, kita analisa satu persatu, kita buat menjadi sebuah nilai kata atau kalimat yang positif, menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini yang sudah harus kita sepakati antara guru dan anak tadi untuk dijalankan bersama-sama di dalam kelas tersebut agar kelas tersebut pembelajarannya menjadi efektif, menjadi menyenangkan, agar kondusif. Tentunya tidak mungkin satu kelas patuh semua, tidak mungkin. Ya Bapak Ibu, taat semua alhamdulillah. Tapi pasti ada satu atau dua anak yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, seperti yang ditanyakan oleh Bunia tadi. Langkahnya apa? Kembali lagi ke materi tadi, ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi. Ngoten nggih, apa semuanya harus kita hukum Bapak Ibu? Wah, kamu melanggar keyakinan kelas, nanti dihukum, nggak salah, ngoten? Ya, tidak. Jadi kita bisa mengambil tadi konsekuensi kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Berarti yang menjalankan terus jangan reward, Bu, jangan sedia terus setiap hari. Iya, apakah panjenengan akan menyiapkan setiap hari reward? Katakanlah 1 pensil 1.000. Ada yang melaksanakan keyakinan kelas 15 anak, berarti kita setiap hari berikan pensil 15? Tidak, dia tidak setiap hari. Reward itu menurut saya boleh, tapi tidak setiap hari. Ada waktu-waktu tertentu yang kita harus memberikan reward ke anak. Karena reward itu tidak semua reward itu bagus nih Bapak Ibu. Kita harus bisa seimbang, kita harus tahu mana waktunya kita memberi dan mana waktunya kita tidak memberi. Ngerti ya? Demikian jawaban saya untuk Terima kasih Bu Septi atas jawabannya. Bagaimana melihat apakah sudah terjawabkan pertanyaannya? Sudah? Ya, baik. Kita sudah ada di kegiatan selanjutnya, yaitu refleksi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi penyampaian kajian dari Bapak Ibu. Tentunya sekali lagi panjenengan sudah melaksanakan dan ini menambah ilmu baru untuk saya dan panjenengan semua. Kira-kira apa yang saya sampaikan dan panjenengan simak dari awal sampai akhir tadi, apa yang dapat panjenengan rasakan Bapak Ibu? Pemahaman apa yang panjenengan ketahui kembali, merefresh kembali pemikiran kita tentang budaya positif Bapak Ibu? Monggo. Mendapatkan hal atau ilmu baru Mendapatkan hal yang sebelumnya kita memang benar kata Ibu, sebenarnya kita tidak melakukan praktek, tapi namanya itu apa kita belum mengetahuinya. Maka di Bapak Ibu kita mendapatkan ilmu baru, wawasan baru yang sebelumnya sekali lagi berulang kali. Tadi kelihatannya sudah lebih dari 5 kali saya menyampaikan ini. Panjenengan sudah melaksanakan, ternyata itu materinya berarti hanya merefresh saja dan nanti kedepannya semakin baik lagi. Nanti Bapak Ibu sekali lagi saya tutup bahwa penerapan budaya disiplin positif itu hendaknya kita sebagai pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol guru. Tadi ada 5 G, sebagai tadi dari kelima itu kita gunakan posisi kontrol manager. Kadang kita juga sebagai teman, kadang kita juga sebagai guru, kadang kita juga sebagai pembuat rasa bersalah, dan kadang kita juga sebagai pemantau. Tapi kembali lagi kita harus sebagai manager.
merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua ataupun ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan harapan saya apa yang saya sampaikan tidak selesai di sini. Kita terapkan, kita praktekkan ke dalam kelas kita masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan untuk billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah ada di penghujung acara nih Bapak Ibu semuanya. Acara yang terakhir yaitu penutup. Kita tutup kegiatan diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya dari Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih atas pemaparan dari Ibu Septika Rahmawati. Banyak hal baru yang dapat kita terapkan di Bapak Ibu untuk kebaikan anak didik kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai, ada
berbeda-beda. Begitu juga dengan pendapat teman yang lain. Rendra dengan Kak Raka itu nanti pasti juga akan berbeda-beda. Tidak apa-apa. Berbeda-beda satu kelas tidak apa-apa. Nanti dari kesepakatan kelas itu kita baca bersama-sama, kita bahas satu persatu, dan kita akan menentukan keyakinan kelas. Jadi saat nanti guru membagikan ini, apa ini namanya? Post-it. Ingat ya, ini ada lemnya, jangan terbalik nanti untuk menulis ya. Dan bagi anak-anak bebas menulis di sini. Nah, tadi sudah semakan alat tulis ya. Bebas menulis di sini tentang kesepakatan kelas apa yang akan kita buat bersama-sama, dan nantinya akan kita laksanakan menjadi sekali lagi keyakinan kelas dengan tujuan apa? Agar pembelajaran berlangsung secara kondusif, efektif, dan menyenangkan. Jika pembelajaran di kelas berlangsung dengan kondusif, efektif, menyenangkan, maka hasil belajarmu akan bagaimana? Baik, sudah siap menuliskan pendapat masing-masing? Sebelumnya, tolong pasang kertas ini di apa ini? Tolong Kak Diko sana, ini tolong
sopan. Berbicara dengan sopan. Ya kan? Mengerjakan tugas sendiri. Iya, lanjut. Berangkat tepat waktu. Ya, lanjut. Memakai seragam yang lengkap. Ya, sekarang. Dilarang membuang sampah sembarangan. Bagus, lanjut. Yang lain. Saling menghormati. Ya. Piket sesuai jadwal. Ya. Melaksanakan kedisiplinan kelas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kak Tasya. Sudah lulus, sudah kakak. Tepuk tangan sekali lagi. Sekarang kita timbulkan keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama. Kita sepakati bersama-sama. Ya. Berbicara dengan sopan. Silakan ditirukan. Mengerjakan tugas sendiri. Berangkat tepat waktu. Memakai seragam yang lengkap. Dilarang membuang sampah sembarangan. Saling menghargai. Tiket sesuai jadwal. Melaksanakan kedisiplinan kelas. Sepakat? Dengan kelas yang kita buat? Siap melaksanakan? Sudah nyaman tadi agar pembelajaran berlangsung dengan baik. Dan mendapat hasil yang baik. Kalau anak-anak sepakat tentang keyakinan kelas yang kita buat bersama hari ini, mari kita buat tanda tangan di sini sesuai nomor absennya masing-masing. Nanti setelah anak-anak tanda tangan semua, Bu Guru juga akan tanda tangan sebagai bukti bahwa hari ini kita selesai membuat keyakinan kelas dan akan kita laksanakan secara bersama-sama. Oke, silakan maju membawa ballpoint. Absen 1. Absen 2. Tanda tangan. Absen 2. Absen 3. Siapkan tanda tangan.